Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris. NIM 2008-7050. Saya akan mempresentasikan reproduksi pada manusia. Mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk sebuah sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat untuk janin selama kehamilan. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses sistem reproduksi pria. Jenis penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. 2. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. 3. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. 4. Epididymis merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah tempat menyimpan sperma sementara. 5. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. 6. Fascicula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa, fruktosa, gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. 7. Kelenjar prostan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan bersifat asam. Struktur organ reproduksi eksternal pada pria meliputi 1. Penis. Penis adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual. Saat mencapai klimaks, sperma akan keluar melalui saluran di dalam penis. 2. Skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang mengandung pada pangkal penis. Kantung kecil dan berotot ini melindungi testis beserta saraf dan pembuluh darah. 3. Testis. Testis adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis merupakan kelenjar tempat sperma dan testosteron diproduksi. Sistem reproduksi wanita. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya daerah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. 2. Cervix merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. 3. Saluran telur atau tubuh Fallopi atau oviduk terdapat sepasang di setiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uterus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran ini menjadi fertilisasi atau pembuahan. 4. Kandung telur merupakan tempat kumpulan sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Rahim berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dinding rahim berperan dalam membentukkan
pembentukan plasenta. Organ yang termasuk ke dalam sistem reproduksi wanita meliputi 1. Tuba falopi. Organ ini membentuk menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. 2. Ovarium. Ovarium adalah kelenjar bentuk oval dan berukuran kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. 3. Vagina dan serviks. Vagina adalah jalur yang menghubungkan serviks ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan lahir. Saat berhubungan seksual, sperma akan disalurkan ke dalam organ ini melalui penis. 4. Uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk menyerupai buah pir yang merupakan tempat bagi janin untuk berkembang semasa kehamilan. Macam-macam hormon reproduksi. 1. Follicle stimulating hormone. 2. Luteinizing hormone. 3. Hormon testosteron. 4. Hormon estrogen. Mekanisme pembuahan. Sel telur dalam tubuh wanita matang pada periode tertentu setiap bulannya, sementara tubuh pria senantiasa memproduksi jutaan sperma. Namun, dari sekitar 350 juta sperma yang diproduksi saat ejakulasi, paling tidak hanya satu sperma yang berhasil membuahi sel telur. Agar peluang terjadinya pembuahan dan kehamilan lebih tinggi, jumlah dan kualitas sperma serta sel telur harus dalam kondisi yang baik. Seperti ini proses pembuahan. Saat mencapai orgasme, pria mengeluarkan cairan mani yang kaya akan sperma. Cairan ini meleset ke dalam rahim mencapai jalan untuk bertemu dengan sel telur. Posisi seks tertentu, seperti posisi misionaris, dipercaya untuk mempermudah masuknya sperma ke dalam rahim, sehingga memungkinkan terjadinya kehamilan. Kontraksi lembut pada rahim membantu sperma dalam saluran reproduksi wanita hingga mencapai sel telur. Sperma akan melakukan perjalanan sepanjang kurang lebih 18 cm dari leher rahim ke tuba falopi, yaitu lokasi sel telur berada. Sperma pertama yang bertemu dengan sel telur akan berusaha menembus cangkang sel telur agar terjadi pembuahan. Umumnya, sperma ini dapat berenang dengan kecepatan 2,5 cm setiap 15 menit. Sebagai sperma dapat menghabiskan waktu setengah hari untuk mencapai tujuan. Waktu paling cepat sperma mencapai sel telur dalam waktu 45 menit. Setelah sel telur dibuahi, setelah proses pembuahan, materi genetik dalam sperma dan sel telur yang telah dibuahi atau zigot berkombinasi membentuk sel telur. Sel-sel yang berbentuk kemudian akan menuruni tuba falopi menuju rahim. Dalam perjalanan menuju rahim, sel-sel tersebut terus membelah diri hingga menjadi lebih dari 100 sel saat tiba di rahim, menjadi embrio. Kehamilan baru akan terjadi ketika embrio telah menanamkan diri pada dinding rahim untuk kemudian berkembang. Proses ini disebut implantasi. Mekanisme dan fase menstruasi pada wanita. Saat menstruasi, tidak serta merta darah langsung keluar. Padahal penting juga untuk mengetahui fase dari menstruasi wanita agar mereka lebih mengenal tubuh mereka
sendiri. Nah, bagi ini fasenya. Fase menstruasi. Pada fase ini, lapisan dinding dalam rahim yang mengandung darah, sel-sel dinding rahim dan lendir atau dikenal dengan endometrium seluruh dan keluar melalui vagina. 2. Fase folikular. Tahapan ini terjadi sejak hari pertama menstruasi sampai memasuki fase ovulasi. Di tahapan ini, ovarium memproduksi folikel yang berisi sel ovum atau sel telur. 3. Fase ovulasi. Pada fase ini, sel telur dilepaskan untuk setiap dibuahi oleh sperma. Sel telur yang telah matang bergerak ke tuba falopi dan menempel di dinding rahim. Sel telur ini umumnya hanya bertahan selama 24 jam saja. 4. Fase luteal. Setelah fase ovulasi, folikel yang telah pecah mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum yang memicu peningkatan hormon progesteron untuk mempertebal lapisan dinding rahim. Menopause adalah berakhirnya siklus menstruasi secara alami yang biasanya terjadi saat wanita memasuki 45 hingga 55 tahun. Seorang wanita dikatakan sudah menopause bila tidak mengalami menstruasi lagi minimal 12 bulan. Gejala menopause terjadi dalam masa perimenopause, yaitu beberapa bulan atau beberapa tahun sebelum menstruasi berhenti. Durasi dan tingkat keparahan gejala yang timbul berbeda-beda pada tiap orang. Gejala atau tanda-tanda menopause dapat berupa 1. Perubahan siklus menstruasi. Menstruasi menjadi tidak teratur, kadang terlambat atau lebih awal dari biasanya. Darah yang keluar saat menstruasi dapat lebih sedikit atau justru lebih banyak. 2. Perubahan penampilan fisik. Rambut rontok, kulit kering, payudara kendur, berat badan bertambah. 3. Perubahan psikologis. Suasana hati berubah atau mood sulit, tidak teratur, sulit tidur, depresi. Perubahan seksual, vagina menjadi sering. Perubahan seksual. 1. Vagina menjadi kering. 2. Penurunan libido, gairah seksual. Perubahan fisik. 1. Merasa panas atau gerah sehingga mudah berkeringat. Kondisi ini disebut hot flash. 2. Berkeringat di malam hari. 3. Pusing. 4. Jantung berdebar. Infeksi berulang pada saluran kemih. Selain mengalami berbagai perubahan di atas, wanita yang telah menopause menjadi lebih berisiko mengalami penyakit jantung dan osteoporosis. Penyebab menopause: primary ovarium insufficiency. 2. Operasi pengangkatan rahim. 3. Pengobatan kanker. Menopause tidak membutuhkan penanganan khusus. Penanganan yang dilakukan hanya bertujuan untuk meredakan gejala, yaitu dengan 1. Menghindari makanan atau minuman tertentu. Makanan pedas dan minuman pedas berkafein dan beralkohol dapat membuat gejala menopause seperti hot flash dan jantung berdebar menjadi lebih parah. 2. Menggunakan pakaian tipis berbahan katun. Cara ini dapat mengurangi hot flash yang dirasakan selama masa premenopause. 3. Menerapkan teknik relaksasi.
Teknik relaksasi yang dimaksud antara lain adalah meditasi, pengaturan nafas, yoga, serta tai chi. Teknik-teknik ini dapat membantu mengurangi tingkat stres serta mencegah depresi. 4. Menggunakan pelumas vagina berbahan dasar air. Tujuannya adalah untuk mengurangi rasa tidak nyaman akibat vagina yang kering atau atrofi vagina. Jangan menggunakan produk pelumas vagina yang mengandung gliserin karena berisiko menimbulkan iritasi. Untuk mencegah penyakit yang dapat timbul akibat menopause, seorang wanita disarankan untuk menjalani gaya hidup sehat. Caranya adalah dengan tidur yang cukup, rutin berolahraga, serta menerapkan pola makanan yang sehat. Penanganan menopause oleh dokter. Bila gejala menopause sangat mengganggu, terapi ini efektif untuk meredakan gejala menopause. Terdapat dua jenis terapi pengganti hormon untuk menopause, yaitu terapi pengganti hormon estrogen. Terapi ini diberikan kepada wanita yang sudah menjalani operasi pengangkatan rahim. 2. Terapi kombinasi estrogen dan progesteron. Terapi ini diberikan kepada wanita yang mengalami menopause secara alami. Selain terapi mengganti hormon, beberapa jenis obat juga dapat diberikan untuk mengatasi gejala menopause, antara lain 1. Obat antidepresan. Obat ini diberikan untuk mengatasi gejala hot flash dan gangguan suasana hati bila pil estrogen tidak dapat diberikan karena alasan kesehatan. 2. Gabapentin. Obat kejang ini diberikan untuk mengatasi keringat yang muncul pada malam hari. Klonidin. Obat untuk hipertensi ini diberikan untuk meredakan gejala hot flash. Antibiotik diberikan bila terjadi infeksi berulang pada seluruh saluran kemih. Minoxidil. Produk perawatan rambut yang mengandung minoxidil dapat diberikan untuk mengatasi rambut rontok. Obat tidur diberikan untuk mengatasi sulit tidur dan harus dikonsumsi di bawah pengawasan dokter. Setelah 3 bulan pengobatan, penderita dilakukan untuk memberikan diri kembali ke dokter. Setelah itu, pemeriksaan ulang dapat dilakukan setiap 1 tahun. Itu yang bisa saya dapat sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.